Karena kita bisa lihat, ini tanggal 9 Desember, ini baru tanggal berapa? 30 April. 30 April. Ya. Tapi yang ini begitu cepat bekerja, Ya. sudah langsung sprint lidiknya sudah Ya. hari itu juga. Ya. Yang ini baru kemudian Tanggal berapa bulan 9, kemudian? ya tanggal 9, tanggal 10. 10. Ya. Tapi kan laporannya tanggal 9 Desember. Desember kan? Ya, Artinya ada beberapa bulan doh. Saya mengetahui Ya. tanggal 9 Desember itu dari Rizal Fadila. Rizal Fadila kan? oke. Ya. Silakan. Artinya itu dari sisi kecepatan kerja, Ya. institusi kepolisian kita lihat ya. Ya. Ini mungkin kita bukan soal orang ya, Ya. tapi ini soal institusi kepolisian. Ada SOP menurut saya yang berbeda, diberlakukan berbeda. Oke. Kita perlu ya ke orang yang punya pengalaman beracara ya, seorang advokat untuk melihat pasal-pasal ini tidak hanya dari segi teori tapi juga dari segi praktek selama ini ya. Oke. Jadi ada dua kasus yang berkembang, Hmm. yaitu kalau dalam perspektif Jokowi dilaporkan melaporkan. Oke. Ya. Jadi Jokowi dilaporkan pada tanggal 9 Desember Oke. 2024. 2024. Oke. Baru diproses dengan laporan penyelidikan sepertinya nanti kita baca tanggal 10 April. 10 April. Oke. Kemudian 2025 ini ya. 2025. Kemudian tanggal 6 April kemarin tanggal 28 April Oke. ya, 2 hari sebelum Jokowi ke Polda Metro, itu diperiksa Damai Hari Lubis. Oh, Ya. terhadap laporan yang tanggal 9 Desember. Ya, terhadap laporan yang kemudian jadi barang yang nanti saya bacakan. Ya. Nah, kemudian tanggal 6 kemarin Rizal Fadilah. Oke. Jadi Fadilah, ya. kalau kita bicara ini udah berproses. Oke. Oke, nanti apakah proses seperti apa saya bacakan surat ininya, surat apa ya? Surat klarifikasi. Ya, yang kedua adalah laporan pencemaran atau penghinaan direndahkan serendah-rendahnya dan dihina sehina-hinanya. Oh, itu Jokowi yang sebagai Ya, pelapor. Jokowi sebagai pelapor. Oke. Nah, Jokowi sebagai pelapor ini juga menggunakan beberapa pasal. Yang saya tahu adalah besok itu sudah mulai ada pemeriksaan terhadap Rizal Fadila, terhadap pemilik akun YouTube Sentana, dan terhadap Kurnia. Nah, itu perlu dilihat surat panggilannya. Ya, nanti Apakah klarifikasi, Iya. apakah penyelidikan atau penyidikan, itu perlu diteliti Oke, tuh. nih. Nah, maka kemudian saya mau membacakan undangannya ya. Jadi biar kita nggak salah. Betul, Termasuk betul. pasal-pasal yang digunakan Ya. nanti kita bahas satu-satu. Betul. Saya mulai dari laporan pidana oleh TPA dulu ya. TPA dulu. Egy Sujana karena dia yang dahuluan ya. Ya. Nah, terhadap Rizal Fadila ya. Ini saya bacakan biar nggak salah kita. Jadi kalau orang hukum tuh begitu bro ya, sobat era sekalian, nggak bisa kita main kira-kira, harus jelas. Satu kata aja beda Iya. arti itu nanti. Nah di sini dikatakan ya, ini kop suratnya Badan Reserse Kriminal Polri ya, Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Umum ya, halaman nggak perlu. Kemudian tertanggal 2 Mei 2025, nomor sekian, klasifikasi biasa, hal permintaan keterangan. Permintaan keterangan. Kepada Haji Rizal Fadila SH, alamatnya tempat tim pembela ulama dan aktivis ya di Rawamangun. Kemudian dia menggunakan rujukan 1 Undang-Undang 881 tentang KUHAP ya. Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian tentang Polri. Kemudian laporan informasi. Jadi laporan informasi. Jadi kayak Dumas itu, pengaduan masyarakat. Nomor LI dan seterusnya tanggal 9 April ya atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH-MSI. Kemudian ada sudah surat perintah penyelidikan. Oh, penyelidikan. Nomor SP lidik dan seterusnya tanggal 10 April 2025.
Jadi dia tidak mention laporan tanggal 9. Ya. Jadi dia cuman mention 9 April dan 10 April. Jadi laporan itu dianggap yang terakhir 9 April itu. Sebenarnya enggak terakhir laporan juga sih. siapa 9 April? Laporan dari TPUA berarti? Enggak Itu tahu kan ya. perlu Iya. dicek itu. Tapi intinya adalah laporan informasi nomor LI. Mungkin laporan dari TPUA. Iya. Karena TPUA yang memasukkan Itu laporan kan tanggalnya, laporan informasi tanggal 9 April. Padahal TPUA kalau tidak salah setelah dia dari UGM membuat lagi laporan. Ya tapi ini kan sudah berproses tanggal 10 penyelidikannya. Oke lah, itu laporan TPUA anggap aja ya. Karena nggak ada laporan pihak lain, yang melaporkan tuh TPUA. Jadi dan TPUA tuh laporannya berseri. Jadi masukkan terus dia bukti-bukti. Nanti saya jelasin itu. Oke ya. Artian pengertian itu. Iya, dia terus masukkan. Nah, kemudian sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa penyelidik Unit 2 Subdit 4 di Tipidum Bareskrim saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 26 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan laporan informasi nomor 9 April tadi. Ya. Berdasarkan laporan nomor 9 April tadi atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSc terkait ijazah atas nama Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ke-7 yang diduga palsu. Jadi dimention ya. Selebihnya guna tindak lanjut. Apa tadi? Kalimat ulang itu ya? Terhadap laporan ya. Terakhir itu. Saya ulangi lagi ya. Yaitu pasal 266 KUHP dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berdasarkan laporan informasi nomor LI dan seterusnya ya tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu. Jadi pengadu Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSc terkait ijazah atas nama Joko Widodo dalam kurung Presiden Republik Indonesia yang diduga palsu. Oke, jadi Egy melaporkan ya, bahasa dia ngadu. 3. Guna tindak lanjut dari penanganan pengaduan tersebut dimohon saudara untuk hadir menemui penyelidik selaku saksi ya. Kemarin, kemudian pukulnya seterusnya, kemudian tempatnya di Trunojoyo ya, dengan membawa dokumen yang terkait dengan pengaduan dimaksud. Ini mohon maaf ternyata tidak hanya Rizal Fadila 3 yang diperiksa, semuanya TPUA semua. Kemarin tanggal 6 itu? Ya, jadi beda-beda ininya. Beda, bukan ruang yang sama, jam yang berbeda kayaknya. Jam berbeda. Karena pemeriksaannya 2, satu keluar kota, jadi cuma satu itu yang bekerja. Jadi yang kedua itu Medi Juniarto. Ini pengacara kan? Ya, yang satunya lagi, siapa itu yang Rustam. Rustam ya. Oke. Sudah cukup itu karena dia bilang apabila ada apa-apa ini. Nah, biar komprehensif langsung saya bacakan yang Jokowi ya. Jadi biar kita langsung yang panggilan laporan atas laporan Jokowi terhadap Rizal Fadila juga. Itu maksudnya? Bukan. Yang kedua ini. Yang kedua ini adalah laporan Jokowi. Ya, makanya. Rizal Fadila nggak masuk. Rizal Fadila dipanggil sebagai saksi. Tapi dipanggil siapa nih suratnya nih? Suratnya ke Rizal Fadila. Berarti kan sama-sama memanggil Rizal Fadila, maksud saya. Tapi yang satu atas laporan yang atas aduan pihak TPUA, yang sini atas aduan Jokowi. Tapi sama-sama Rizal Fadila yang dipanggil. Rizal Fadila. Oke, bacain. Jakarta 5 Mei 2025, Polda Metropolitan ya, Polda Metro Jaya. Kemudian Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kepada saudara HM Rizal Fadila di Bandung. Ini alamatnya di Bandung. Bukan di TPUA. Rujukan tetap sama tadi undang-undang dan laporan polisi nomor LP. Jadi dia langsung LP ya kan? Itu makanya. Uang keren langsung kan? Tanggal 30 April 2025. Kemudian surat perintah penyelidikan nomor SP, lidik dan seterusnya tanggal 30 April 2025 juga. 30 April.
keren cadas ya. Langsung datang, bikin LP-nya, kemudian langsung surat surat penyelidikan. Sprint lidik. Oke. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyelidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengrusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 Jungtonya ini sanksi pidananya ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang transaksi elektronik ya yang terjadi di Jakarta Selatan. Ya, pada tanggal 26 Maret 2025, spesifik dia. Maret 2025. Ya, yang dilaporkan oleh Insinyur Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam lidik. Untuk proses tindak lanjut dan penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku saksi. Ya, jadi selaku saksi ya diminta kepada saudara untuk hadir menemui penyelidik Ibtu Adi Hermawan tanggal 8 Mei 2025 dan seterusnya. Kami mengucapkan terima kasih dan seterusnya ya. Oke. Tentu Bro Munarman sudah sangat paham ya bahasa-bahasa yang begituan. Tapi saya cuma mention sedikit highlight ya dari keterangan panggilan terhadap Rizal Fadila ini yang dimention justru pertama kali pasal 35. Pasal 32 barulah kemudian pencemaran 31, 10, 311-nya. Ya, tapi sebenarnya pencemaran itu kan cuma 9 bulan yang agak lumayan. Itu yang pasal 27A-nya. 27 ya. Tapi kalau kita ikut jadi kalau 310 ini kan cantolan aja lah 310 311. Tapi kalau kita ikut logikanya 35 12 tahun kemudian 32 8 tahun dan pencemaran itu 4 tahun. Udah tahu nih. Udah paham. Oke. Arahnya. Sekarang silakan Bro Munarman menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan ini. Kalau kita butuh buka pasalnya nanti akan saya bukakan. Silakan. Mulai dari mana dulu kita? Saya kira ini metodenya kita harus komparasi aja. Jadi tidak bisa dibahas satu karena ini kan dua-duanya saling terkait. Karena dengan kita melihat keduanya, pertama yang saya mau katakan itu kenapa harus komparasi secara komparatif studi begitu. Karena kita bisa lihat ini tanggal 9 Desember, ini baru tanggal berapa? 30 April. 30 April. Tapi yang ini begitu cepat bekerja, sudah langsung sprint lidiknya sudah hari itu juga. Yang ini baru kemudian tanggal berapa 9, bulan kemudian? Tanggal 9, tanggal 10. Tapi kan laporannya tanggal 9 Desember. Desember kan? Artinya ada beberapa bulan toh. Saya mengetahui tanggal 9 Desember itu dari Rizal Fadila kan? Artinya itu dari sisi kecepatan kerja institusi kepolisian kita lihat ya. Ini kita bukan soal orang ya. Tapi ini soal institusi kepolisian. Ada SOP menurut saya yang diberlakukan berbeda. Yang seharusnya ini bisa lebih dulu bekerja. Baru kemudian ini kan laporan yang belakangan kan. Tapi ini kemudian kita lihat setelah ada reaksi dari pihak Jokowi, baru kemudian ini seolah-olah bekerja. Ini kan sebetulnya semacam menurut saya semacam PR saja. Jadi entertain aja ini sifatnya ini sebetulnya menurut saya. Itu satu ya kalau kita bandingkan. Lepas dari soal kesulitan-kesulitannya ya. Nah, yang kedua menurut saya sebetulnya pihak TPUA itu sebetulnya tidak layak disebut sebagai Dumas. Karena kan konkret yang dilaporkan dulu itu kan ada dugaan pemalsuan toh.
ada sifatnya konkret. Kalau dumas itu kan misalnya kita lihat ada orang kecopetan atau orang tabrakan menimbulkan orang akibatnya mati, kita ngadu. Nah, itu sifatnya umum. Kalau ini dia kan bawa bukti setahu saya. Salah satu buktinya itu putusan pengadilan. Artinya ini kan ada proses hukum nih sebetulnya. Nah, jadi dan secara hukum acara pidana ataupun substansi hukum material pun di KUHP sebetulnya saya juga mau koreksi sekalian cara kerja polisi ini. Dia dikebalik-balik sebetulnya. Yang justru sebetulnya yang delik aduan itu adalah ketika ada hak pribadi. Itu sebetulnya aduan namanya. Disebutnya itu mestinya aduan dari korban. Baru bisa diproses toh syaratnya. Tapi giliran yang ini yang sifatnya delik umum, pemalsuan itu kan umum tuh. Nggak perlu dilaporkan siapa. Nggak perlu dilaporkan, sebetulnya dia bisa bekerja. Tapi jatuhnya aduan masyarakat, makanya disebut dumas, pengaduan masyarakat. Yang ini justru sebetulnya yang dilaporkan Jokowi itu kan sebetulnya delik aduan. Karena kepentingan dia pribadi toh. Baru supaya bisa diproses harus dia sendiri makanya kan yang turun melapor. Tapi disebut justru laporan. Padahal ini harusnya laporan, ini sebetulnya aduan sebenarnya. Jadi ini kita koreksi secara inilah regulasinya lah ya. Baik itu yang ini yang membuat kesalahan penerapan ini menurut saya ada di peraturan Kapolri. Jadi itu kalau di undang-undang hukum KUHP-nya sendiri maupun di KUHAP itu yang disebut aduan itu kalau ada kepentingan pribadi. Yang kalau kita melapor, kalau tidak melapor tidak bisa diproses. Makanya dikatakan delik aduan. Harusnya itu disesuaikan dalam konteks perkapnya. Sementara yang laporan itu tindak pidana umum. Tidak perlu ada orang melapor pun polisi bisa kerja. Nah itu dulu pertama koreksi kita terhadap regulasi teknisnya, Perkapolrinya ya supaya kedepannya dikoreksi, tidak mempraktekkan hal yang salah. Nah yang dalam konteks dua perkara ini saya kira tadi itu kecepatan bekerjanya sama-sama penyelidikan katakanlah ya. Undangannya kan sama-sama penyelidikan kepada Kang Rizal Fadila itu kan. Sama-sama penyelidikan tapi ini baru bekerja setelah beberapa bulan dilaporkan. Kan itu pun saya dengar di channel ini juga TPUA sudah 3 kali melaporkan atau 4 kali melaporkan kalau tidak salah itu. Yang jelas berkali-kali. Berkali-kali. Terakhir setelah dia dari OGM itu kira-kira 3 hari dari OGM itu dia lapor lagi. Berarti setelah tanggal 16 April lah ya. Setelah tanggal 16 di minggu-minggu terakhir April kan. Nah ini baru bekerja. Kemudian ini juga seolah-olah dengan dalam waktu yang 1 hari saja, tidak sampai berbulan-bulan. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian bahkan kalau yang saya dengar Jokowi itu sudah diperiksa. Hari yang sama. Kalau menurut keterangan media saya baca begitu, hari yang sama 35 pertanyaan katanya. Harusnya ini sebetulnya dulu berlakunya sama SOP itu. Ketika ada orang mengadu, melaporkan, kita perbaiki istilahnya. Ketika ada orang melaporkan, TPUA melaporkan sebuah adanya indikasi tindak pidana, dugaan tindak pidana, mestinya hari itu juga diperiksa. Sama seperti yang diberlakukan terhadap Jokowi. Begitu dia melapor atau yang dalam konteks ini dia mengadu sebetulnya. Karena itu delik aduan. Ketika Jokowi mengadu, dia kan langsung diperiksa hari itu juga. Nah ini pun harusnya sama SOP-nya. Tapi ini kan sudah kita lihat ada tidak sama. Ini berbulan-bulan, ini 1 hari yang sama. Kemudian sprintnya juga, sprint lidiknya sama-sama. Ini berbulan-bulan, ini baru kemudian ini 1 hari yang sama ya. Nah jadi sudah banyak ketimpangan sebetulnya. Nah kemudian yang paling penting menurut saya, baik itu di hukum acara pidana maupun setahu saya di peraturan Kapolri itu diatur secara tegas. Pihak yang melaporkan terlebih dahulu itu berhak lebih dulu diselesaikan proses hukumnya dibanding yang belakangan. Apalagi secara substansi laporan yang dilakukan oleh TPUA ini istilahnya predikat crime-nya yang dilaporkan yang diadukan oleh Jokowi itu dampaknya dari laporan ini sebetulnya kan. Jadi artinya tadi seperti yang kita bicarakan, ini dulu harus dibuktikan. Ini bagaimana nih kelanjutannya? Tindak pidananya terbukti atau tidak dulu? Baru kemudian kalau terbukti nggak ada pencemaran. Ini nggak ada gunanya. Ini nggak bisa berlaku karena terbukti. Ya. Nah
Itu yang penting menurut saya, masyarakat ini perlu memahami konteks proses due process of law-nya itu secara teknikal ya. Jadi jangan sampai ini kita belum masuk bicara substansi undang-undangnya lah ya. Dari segi prosesnya saja nih loh. Dari segi prosesnya aja sudah tidak seimbang menurut saya. Ini perlu yang ini dulu. Tidak ada equality before the law. Before the law-nya nggak ada. Nah ini dulu menurut saya yang sebagai salah equality before the law itu kan pilar negara hukum. Ini dulu yang diseimbangkan dulu menurut saya. Nah, jadi sekedar catatan bahwa kan pelapornya tadi atas nama Egy Sujana. Dan yang dilaporkan Jokowi kemungkinan itu Egy Sujana. Jadi maksudnya udah benar-benar ada kaitan bentrokan, ada kaitan langsung jadi. Betul. Dan itu tidak boleh terjadi sebetulnya dalam sebuah proses hukum pidana itu. Tadi itu makanya saya menyarankan dalam konteks ini sebetulnya ya perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ini kita bicara prosesnya dulu lah, kita belum bicara substansi pasal-pasal konten pasalnya. Secara proses sebetulnya harusnya Bareskrim ya itu menarik kasus perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ke Bareskrim. Ya, jadi biar satu kesatuan. Satu dulu. Jadi satu lembaga dulu supaya tidak ada menimbulkan benturan ya dalam prosesnya, ditarik dulu. Kemudian Bareskrim dalam rapat internalnya ini mendahulukan laporan yang lebih dahulu dulu. Lebih dahulu dan pokok. Clear karena sebetulnya gampang saja. Kemarin saya nonton di channel ini juga, misalnya saran dari dan ini keinginan dari para pelapor di TPUA. Dilaporkan saja toh perkara ini. Karena kan laporannya jelas tuh. Dugaan sebuah dokumen yang diduga palsu. Tinggal diuji forensik, uji karbon, uji macam-macam lah, ya, segala macam di apalagi lapor itu. Jokowi sudah memperlihatkan ijazah. Sudah memperlihatkan waktu melapor di Polda. Tinggal diambil aja diminta itu atas laporan ini kami minta untuk diserahkan, untuk diuji. Kan nanti ketahuan, diumumkan. Kalau ternyata apa hasilnya kita tidak tahu, ya umumkan saja. Tidak cukup bukti misalnya. Tidak cukup bukti karena apa misalnya, atau bisa dilanjutkan karena ada dugaannya ini. Ya sudah proses dulu itu. Clear menurut saya, tidak ramai, tidak heboh. Jadi ada lagi soal proses ini. Soalnya saya ini mau mancing-mancing yang lain. Saya kira itu dulu. Itu dulu ya. Pancingan satu ya kan, yang patut diduga. Dengan melaporkan itu, benar nggak cara berpikir begini? Dengan melaporkan itu, sebenarnya Jokowi ingin memindahkan permainan. Nanti di sidang itu bukan pembuktian asli tidaknya ijazah, tapi pembuktian apakah sudah terjadi pencemaran atau penghinaan atau tadi dokumen yang otentik atau tidak. Dan ijazah nggak pernah diperlihatkan, itu yang dibuktikan saja. Itu kan disebutnya kalau kita dalam dunia advokasi, dunia praktek kepengacaraan ya, dunia advokasi itu disebutnya strategi hukum. Jadi memang Jokowi itu melaporkan memang bagian dari strategi hukum untuk menghambat ini sebetulnya. Jadi ini kan kalau kita bicaranya strategi hukum seperti yang Bro RH sebut tadi, ini kan satu ada strategi hukum. Nah, saya mau nambahin, kenapa dia orang-orang hukum di belakang Jokowi ini menyarankan strategi itu? Menggeser permainan, menggeser tiang gawang istilahnya itu ya. Kenapa? Karena mereka meyakini institusi penegak hukumnya masih dalam pengaruh mereka. In favor kepada mereka. Iya dong. Jadi dia yakin karena apa? Mereka meyakini ini tidak akan diproses soalnya. Ini menurut saya jangan sampai masyarakat kita ini terlena ya. Nah, makanya tadi dari awal saya sebutkan kembali lagi kepada soal pidana pokoknya dulu yang penting. Ini nggak boleh. Makanya saya tadi sarankan ditarik jadi satu kesatuan ke Bareskrim semua, jadi Polda tidak terlibat lagi, sehingga Bareskrim memiliki keleluasaan dan secara peraturan Kapolri pelaporan yang lebih dahulu itu mesti didahulukan penyelesaiannya. Apalagi ini related ya. Itu berkaitan erat satu kesatuan, karena yang satu menjadi tidak terbukti, yang lainnya akan menjadi gugur. Kalau yang ini terbukti, yang ini akan berpengaruh yang lain juga. Nah itu dulu. Jadi lebih enak sebetulnya. Jadi lebih memudahkan polisi juga menurut saya sebetulnya. Pancingan berikutnya adalah secara faktual laporan atau pengaduan oleh Jokowi itu tidak hanya berbasis kepentingan personalnya, pribadinya, tetapi juga dia menggunakan yang delik umum, bukan delik aduan, yaitu pasal 35 dan pasal 32.
Itu kan delik umum itu. Itu delik umum itu. Nggak ada. Kalau yang 3 pasalnya pasal pribadi itu. Iya. Jadi dan itu ancamannya 12 tahun 8 tahun. Betul. Di era Bro dulu ya. itu adalah cara untuk menangkap dan menahan target. Betul. Kena dengan Habib Rizik, kena dengan Sahganda dan lain sebagainya. Yang pokoknya pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun digunakan untuk menahan orang. Lepas nanti terbukti atau tidak itu urusan lain. Iya, dalam konteks Habib Rizik nggak terbukti. Nggak terbukti, tapi sudah ditahan dari awal. Iya. Nah, itu. Ada yang termasuk saya juga menganalisis ini kayaknya memang sengaja untuk menggunakan pasal itu agar nanti kalau seandainya situasinya kondusif, maka mereka bisa diundang tapi nggak balik lagi. Iya. Gitu. Itu bagian strategi hukum yang saya bilang tadi. Itulah strategi hukumnya dari tim Jokowi ini sebetulnya. Kalau kita bicara taktik-taktik permainan-permainan dari perkara di lapangan, ya memang begitu. Ketika orang terdesak supaya kita punya bergen, istilahnya begitu kira-kira. Kalau politik itu bergen politik, maka kita harus kasih serangan dulu, yang itu akan mematikan langkah lawan. Nah, kalau logikanya, kalau digunakan pasal 32 dan 35 itu dengan ancaman pidana yang berat di pasal 40 dan 50 sekian, 45 sekian gitu ya, itu tentu saja orang yang dilaporkan, yang 5 orang dilaporkan oleh Jokowi, itu bisa ditahan. Masalahnya soal terbukti atau tidak, nanti relevan atau tidak, nanti urusan. Yang penting tindak pidananya di atas 5 tahun menurut hukum acara pidana bisa ditahan. Dan itu penahanan itu subjektivitas dari penyidik. Itu masalahnya. Ya, dan kalau kita lihat tadi ada keyakinan bahwa tadi kan Bro mengatakan keyakinan bahwa dia masih bisa mempengaruhi atau justru itu menurut saya variabel penting yang digunakan untuk mempermudah proses penahanan itu dengan istilahnya pengaruh itu sebetulnya. Kalau nggak ada itu dia nggak berani juga. Nggak berani juga. Saya kadang-kadang mohon maaf nih. Kadang-kadang dalam konteks ini kok kayaknya curiga gitu. Jangan-jangan malah diajarin. Ya bisa jadi karena kan yang pengalaman soal-soal begitu kan kalau yang gitu, praktisinya Iya kan. Nah, yang begitu-begitu kan susah juga kita. Ada soal lain yang terkait dengan siapa saja yang perlu dilaporkan. TPUA hanya melaporkan Jokowi karena dia konsentrasi pada tindak pidana ijazah palsu atau pemalsuan dokumen secara umum. Tapi kita tahu bahwa belakangan kan muncul Rismon, Roy Suryo yang melakukan uji forensik terhadap ijazah yang beredar. Nah, ijazah yang beredar itu diklaim sebagai ijazah asli Jokowi oleh kader PSI. Nih, yang aslinya mungkin bisa ditampilkan lagi Nah, itulah yang menjadi basis Roy Suryo dan Rismon untuk melakukan uji forensik. Nah, dalam uji forensik tersebut karena sifatnya ilmiah berdasarkan tools yang mereka katakan, kan pilihannya cuma fake and original. Dan mereka mengatakan itu fake. Sepanjang yang itu. Sepanjang yang diuji oleh mereka itu. Sepanjang yang diuji oleh itu. Yang kedua adalah kalau ini kan melalui media sosial mereka dapatkan walaupun di X itu atau Twitter itu berwarna. Wah, ini yang aslinya kelihatan Bro ini ya. Nah ini. Nah, paham. Ini tidak bersumber dari Jokowi menurut Dian Utama kader PSI, tapi dari seseorang. Yang diperkirakan seseorang itu memberikan file, walaupun file berwarna kan. Nah, dia klaim sebagai biar nyenyak tidurnya atau mau lebaran dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah yang kalau skripsi beda lagi. Skripsi itu langsung dia mendapatkan fisiknya. Jadi primer kan. Primer. Nah, di situ juga kemudian kesimpulan Roy Suryo dan Sianipar mengatakan itu pun fake juga. Nah, salah satu alasan fake-nya karena penggunaan Times New Roman. Font font itu yang menurut beliau nggak ada. Roy Suryo mempermasalahkan lembar pengesahan, tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mendapatkan langsung kan. Nah, tetapi dalam konteks ini kalau kita balik lagi pada ijazah palsu, menurut pengalaman Bro Munarman, apa yang sebaiknya dilakukan? Karena selalu orang bertanya kan,
kalau Anda menuding ijazah palsu, emang Anda pernah lihat? Ya kan? Emang Anda pernah pegang? Ya ketika ditanyakan ke Roy Suryo, ya yang itu sepanjang yang disampaikan yang di-upload PSI. Itu kan? Ya yang PSI itu. Iya, yang di-upload itu. Tapi artinya. Kan sekarang Jokowi berteka-teki. Ya kan? Mengatakan itu nggak jelas, pengacaranya juga nggak mengatakan itu, tapi itulah yang ditampilkan oleh kader PSI dan waktu ada pertemuan alumni di UGM yang dimunculkan juga dimunculkan itu backgroundnya. Nah lalu Rismon ya melakukan itu. Oke, silakan Anda mengkonstruksikan sesuatu dari pemaparan saya yang bingung ini. Nah jadi kalau memang laporan Jokowi dengan menggunakan pasal 3235, ya kan? Harusnya yang dijadikan calon tersangka orang yang mengupload di akun medianya pertama kali sama yang menampilkan di acara reuni UGM itu. Karena itu basisnya. Jadi itu, basis analisa dari Rismon itu kan dokumen itu toh. Nah, sementara yang diubah-ubah itu kalau ada dugaan penggunaan pasal 32 dan 35 mengubah, mentransmisi, menyimpan, menghilangkan, seolah-olah otentik. Kan itu yang kena seharusnya. Artinya orang yang menampilkan di UGM atau orang yang kedua yang mengupload ke media sosial. Media sosial itu bukan ini. Dia kan cuma menilai dari hasil upload. Nah, itu kekeliruannya. Jadi menurut saya ini akan jadi pukulan balik kalau hukumnya bekerja dengan benar. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kan bukan delik aduan di Bareskrim itu. Kan walaupun yang dilaporkan Jokowi, tapi kan dia bisa saja menemukan tersangkanya. Makanya saya bilang itu ditarik. Kalau itu tadi ditarik oleh Bareskrim semua. Ada satu kesatuan. Satu kesatuan. Pasal 32 dengan 35 itu bisa menjadi justru pasal untuk menyelidiki yang upload itu. Jadi inilah sebetulnya menurut saya ya. Desakan dari publik ini sebetulnya satu menarik kasus perkara lapor aduan yang di Polda Metro ke Bareskrim, kemudian mendesak Bareskrim untuk menggunakan perkap bahwa siapa yang melapor duluan dia yang harus diselesaikan lebih dulu. Apalagi ini pohon utamanya. Apalagi ini pidana pokoknya, pohon utamanya. Yang ketiga tadi adalah pasal 32 dan 35 itu justru harus digunakan untuk orang yang mengupload menggunakan sarana elektronik. Karena kan semua sama-sama tidak pernah menggunakan dokumen fisik toh dalam soal ijazah kecuali yang soal skripsi kan. Nah, jadi itu yang mesti diproses menurut saya. Jadi biar bisa makanya sebetulnya ini kalau persoalan ini tidak ada motif politik tertentu dan saya akan keluar dari masalah hukum dulu sedikit ya. Saya akan lompat sedikit dari luar masalah hukum. Kalau ini tidak ada motif politik tertentu maka sebetulnya ini secara hukum normatif tidak kita campur dengan politik. Ini sebetulnya polisi gampang, mudah. Ibaratnya ini bukti-bukti udah ada semua. Kalaupun dia udah bertebaran sebetulnya. Lalu kemudian apalagi sudah diperlihatkan gitu. Oleh si pelapor, oleh si pengadunya sendiri kan, tinggal diminta saja sebetulnya. Dan langkah berikutnya sebetulnya nggak perlu banyak-banyak manggil orang, uji forensik aja. Laporkan itu betul. Mana ijazahmu, forensik, uji forensik. Mana skripsimu, uji forensik. Selesai. Untuk mendukung hasil uji forensik ini, barulah kemudian nanti orang UGM yang dimintain keterangan. Gitu loh. Biar beres urusannya. Tanpa politik ya. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Ini di luar soal itu, makanya saya bilang kita berhentikan dulu soal hukumnya selesai ya. Clear, mudah-mudahan clear soal hukumnya. Nah,